datang di Coffee Morning Ansor Jabar. Mencerahkan. Saya Jambrung, barista Coffee Morning Ansor Jabar. Kita lagi di mana nih? Kita lagi ada di Kabupaten Tasik. Kita akan bertemu dengan sahabat-sahabat Ansor Kabupaten Tasik. Banyak aktivitas yang sudah dilakukan oleh Ansor Kabupaten Tasik, khususnya persoalan advokasi hukum di tengah-tengah masyarakat. Ansor mencoba menghadirkan LBH Ansor di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pendampingan pada sendi kehidupan masyarakat. Kita ikuti. Sahabat sekalian, seperti sudah disinggung di awal bahwa Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tasikmalaya selain mengembangkan kemandirian ekonomi kader juga menghadirkan situasi yang berbeda, bahwa Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Tasikmalaya memiliki sumber daya kader dalam wilayah hukum dengan hadirnya LBH GP Ansor yang sudah mengadvokasi berbagai persoalan di Kabupaten Tasikmalaya. Kita akan kupas tuntas terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan oleh Gerakan Pemuda Ansor, khususnya LBH Ansor di Kabupaten Tasikmalaya. Ketua, bagaimana kondisi LBH Ansor di Kabupaten Tasikmalaya? Terima kasih sahabat Jambrong. LBH Ansor ini kita dirikan itu sekitar 2016 ya, Pak ya, LBH ya. 2016 itu kita dirikan dengan asumsi awal Pak Jambrong ya. Asumsi awal itu kita melihat fakta di lapangan bahwa ada banyak hal yang terjadi di tengah masyarakat kita, di mana ini menyangkut bagaimana masyarakat miskin itu tidak mendapatkan akses yang layak untuk mendapat keadilan, dalam arti pendampingan oleh pengacara, pendampingan hukum oleh pengacara. Satu itu. Yang kedua itu kan litigasi ya. Betul. Yang kedua di litigasi yaitu advokasi kebijakan. Kita punya Ansor berkepentingan bagaimana kita mengawal kebijakan pemerintah supaya bisa berpihak betul-betul kepada masyarakat. Makanya dulu kita di awal-awal ini masih embrio LBH Ansor, itu kita pernah melakukan advokasi kebijakan terkait perda minimarket. Perda minimarket, kita ingin bagaimana ada kesetaraan di mana minimarket itu tidak seenaknya mendirikan tempat. Tapi karena ini banyak yang secara ekonomi masyarakat kecil kita terganggu, karena soal modal kan. Alhamdulillah kita gol waktu itu. Nah, kemudian 2016 itu akhirnya kita berpikir bahwa ini kita harus mendirikan LBH secara legal formal ada. Nah, waktu saya masih ingat betul itu kita awali waktu itu kita masih belum punya advokat waktu itu. Dia semata-mata mengandalkan soal kita punya komitmen untuk melakukan advokasi mendampingi masyarakat yang tidak mampu. Itu aja komitmen awalnya itu. Waktu itu Advokasi ya? Ke advokasi. Iya. Nah, kita waktu itu membuka konsultasi setiap 1 minggu 1 kali hari Rabu. Itu awalnya waktu itu. Ya waktu itu ada masyarakat yang datang konsultasi hukum gratis, kita kasih gratis. Gratis. Kita waktu itu kita masih belum punya bangunan sendiri ya. Jadi kita masih numpang ini di belakang nih gitu kan. Ada satu ruangan khusus konsultasi. Konsultasi hukum. Nah, waktu itu setelah 2016, setelah kita melihat ternyata antusiasme masyarakat luar biasa, kemudian kader Ansor juga banyak yang antusias untuk melakukan kader Ansor yang berbasis kuliah di Fakultas Hukum itu saya. Fakultas Hukum. Mereka juga ingin mengabdikan diri mereka sebagai bagian dari kader Ansor, tapi sesuai dengan profesi atau sesuai dengan kapasitas mereka, yaitu di bagian hukum. Nah, akhirnya kita melakukan PKD LBH. Ini PKD khusus untuk para advokat. Calon advokat. Kemudian PKD khusus untuk sahabat-sahabat yang kuliah semester akhir di Fakultas Hukum. Gitu. Kita proyeksikan nanti untuk menjadi advokat khusus untuk proses advokasi masyarakat yang tidak mampu, yang dinaungi di bawah LBH Ansor.
Nah waktu itu terpilih pertama, saya tunjuk pertama itu untuk jadi ketua LBH itu sahabat Duropik. Jadi ketua LBH yang pertama, karena memang ketua LBH ini sejak awal aktif di advokasi kebijakan waktu itu bareng-bareng kita awal-awal. Oke, saya boleh bertanya ke ketua LBH. Ketua LBH Ansor ini sahabat Asep Abdurrafiq. Saya ingin bertanya, kira-kira berapa kasus yang sudah didampingi, litigasi dan non litigasi? Terima kasih sahabat Kedabro. Ya, pertama-tama kita apresiasi dan juga terima kasih pada pimpinan PC, khususnya Ketua PC PP Ansor Kabupaten Tasikmalaya, sahabat penasihat muslim. Beliau punya komitmen yang luar biasa terhadap bagaimana mengupayakan wabil khusus warga Nadiyin, wabil khusus lagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Tasikmalaya berkaitan dengan akses keadilan. Alhamdulillah untuk LBH Ansor sendiri, pertama kita dari PKD pertama itu menghasilkan 2 advokat LBH Ansor. 2 advokat ya? 2. Kemudian Sudah sumpah ya? sudah bersumpah dan sudah punya legalitas advokat. Kemudian sejak itu kita 2018 sama PC karena memang antusiasme tadi disampaikan terlalu besar, maka kita diberikan tempat waktu itu oleh PC di salah satu ruko. Di ruko. Oke. Ruko Disewakan ya? ya disewakan. Biasa. Bahkan alat-alat yang berkaitan dengan kelengkapan itu juga disupport oleh PC. Tapi tetap semangatnya adalah semangat membantu masyarakat miskin. Kemudian dari situ sampai pada akhirnya kemarin kita ikut akreditasi LBH Ansor di Jawa Barat. Jadi kurang lebih 30 litigasi. 30 litigasi. Selama berapa tahun? Selama 3 tahun 3 tahun, 30 litigasi. dan 11 non litigasi. 11 non Itu litigasi. yang sudah diakreditasi melalui Kemenkumham. Tapi kalau secara keseluruhan itu lebih daripada 30. Lebih dari Karena ada kriteria tertentu yang masuk dalam proses akreditasi. Oke. Dan sekarang setelah akreditasi itu, alhamdulillah semuanya lancar, berkat dukungan semua pihak termasuk ketua dan pengurus PC juga. Kemudian kita juga melakukan PKD kedua. PKD kedua Khusus LBH Ansor. LBH Ansor. Dan hari ini advokat LBH itu sudah ada 8 advokat. 8 advokat yang ada di LBH Ansor Kabupaten Tasik. Iya. Saya mau tanya, kasus besar yang sudah ditangani apa? Kasus besar itu berkaitan dengan korupsi yang hampir 1 tahun itu lebih, sampai ya kita didemo lah kira-kira gitu ya, bagi para pihak yang tidak senang dengan penegakan hukum. Tapi akhirnya LBH Ansor di demo. iya, sampai ke kantor kita juga Diteror. Iya. Gara-gara mendampingi kasus korupsi. Luar biasa ya. Maksudnya mendampingi pelapor, melaporkan kasus yang korupsi maksudnya, bukan mendampingi pelaku korupsi ya. Iya, paham. Ini bahaya ini ya, sebenarnya bahaya ini. Ya, kita mendampingi pelapor berkaitan dengan korban tindak pidana korupsi, sehingga salah satu pejabat waktu itu sudah dihukum, sekarang sudah di Walu lah. Kemudian juga yang hari ini yang kita concern itu yang paling besar juga adalah kasus pemotongan bantuan provinsi tahun 2020. Ya sekarang perkembangan kasusnya sedang terus diproses oleh kejaksaan. Apa yang menjadi password Subaka itu di atas Subaka sekarang sedang diperiksa, dan kita dorong kejaksaan supaya tidak hanya berhenti di situ. Oke. Kita dorong sampai ke pejabatnya, apakah itu eksekutif atau legislatif. Ini barangkali. Kasus non litigasi. Tadi kasus litigasinya keren. Kalau alat ukur advokat kalau sudah mendampingi korupsi kan Luar biasa kan itu. Artinya ini cek-ceknya berbeda ya, dikatanya aktivitas Ansor yang berbeda itu kan LBH itu kan kalau pengacara harus jas hidung beda dengan Pak Jamrong kita. Oh, iya. Ini advokat soalnya ini. advokat ya. Oke. Kalau non litigasi. Ya,
belum kita jawab juga, ini kebanggaan kita. Sampaikan bahwa advokat itu memang asli yang lahir dari LBH Ansor. Iya. Jadi mereka berproses sampai bulan 3 itu ketika dia di LBH Ansor. Jadi tidak ada yang ujuk-ujuk sebelumnya jadi advokat kemudian di aktif LBH Ansor. Itu semuanya hasil daripada kaderisasi dari PC melalui LBH Ansor juga. Nah ini yang kaitan dengan mitigasi tadi, alhamdulillah kita terus melakukan upaya-upaya edukasi hukum. Langsung ke masyarakat, ke pengajian, majelis taklim, dan yang paling penting adalah kerjasama desa sadar hukum, Desa sadar hukum berbasis alternatif penyelesaian sengketa. berbasis alternatif penyelesaian sengketa. Ya, kita mengambil dari undang-undang APS itu supaya ada ciri khas bahwa desa yang kerjasama dengan kita itu ada ciri khasnya adalah APS. Kenapa APS? APS itu lebih dekat dengan keinginan NU secara umum bahwa segala sesuatu tidak harus ke ranah Hukum. kecuali kasus-kasus yang berkaitan dengan pidana khusus lah. Betul. Kayak pembunuhan kan nggak mungkin juga, Iya. ataupun korupsi itu nggak mungkin Iya. di mediasi kayak gitu. Nah, hari ini kita sudah punya sekitar 22 desa yang binaan LBH Ansor. 22 desa. Iya. Dari berapa desa seluruh di Dari 351 desa, 350. tapi ini tersebar di berbagai kecamatan karena waktu itu dari ketua PC menyampaikan kalau keseluruhan itu sebetulnya tidak efektif. Kita lebih baik mengoptimalkan di setiap kecamatan itu minimal 1. Ada fokus kan gitu ya. Ya, fokus. Iya. Dan alhamdulillah APS itu MOU Desa Sadar Hukum itu mencakup tidak hanya penyuluhan hukum, tetapi dibentuklah pos bakum desa. Pos bakum desa oleh LBH Ansor. Oleh LBH Ansor. Luar biasa. Bahas anggaran nggak? Itu, nah anggarannya kita dorong dari anggaran desa. Anggaran desa. Jadi ini apa namanya? Bagaimana masyarakat desa pun orang kepala desa punya kesadaran juga bahwa ini kebutuhan mereka kan gitu kan. Iya. Sehingga urusan anggaran ya silakan Selesaikan di desa masing-masing gitu. Luar biasa. Dan itu untuk memotong alur birokrasi akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Jadi masyarakat tidak mampu itu tidak perlu berpikir, bagaimana menyewa pengacara atau seterusnya, tinggal datang saja ke desa. Karena sudah disediakan oleh kerjasama antara desa dengan LBH Ansor. Untuk persoalan anggarannya sudah disediakan oleh dana desa. Iya. Ini gagasan awalnya bagaimana? Ini gagasan besar. Ini dari diskusi yang biasa, tinggal sambil ngopi sama ketua Ansor, sama teman-teman LBH. Kita diskusi, kita punya gagasan, kemudian terciptalah sebuah program, kemudian diaktualisasikan dan diimplementasikan melalui program itu. Dalam alhamdulillah desa ini menyambut. Nah kemudian tidak cukup di situ. Kan ketika masyarakat datang, terus ada yang menguasai minimal bagaimana menyampaikan konsultasi hukum. Nah kita membentuk para legal desa. Legal desa. Pesertanya itu terserah kepala desa, mau dari perangkat desa atau dari masyarakat di situ setempat yang punya kecerdasan yang di rata-rata lah, ya karena ini berkaitan dengan hukum. Nah sehingga kita latih tiap hari Sabtu, para legal ini latih kemampuan bagaimana menghadapi klien atau konsultasi hukum. Cara gratis di sini, mereka tidak pernah dibayar, tidak pernah dipinta. Semua yang punya keinginan untuk sadar hukum datang saja ke LBH. Karena ini perintah dari ketua PC, ketua dari para kiai, harus seperti itu. Nah, jadi ini memudahkan. Kalau misalnya ada hal yang berkaitan dengan selesainya dengan litigasi, dengan musyawarah, silakan dimusyawarahkan di situ dengan ketentuan yang kita sudah siapkan. Tetapi kalau misalnya harus ke ranah litigasi, berarti kita yang mendampingi dari proses kepolisian, kejaksaan sampai ke sidang. Dan mereka tidak pernah sama sekali dipinta. Dan kita juga tidak pernah diberi. Karena ini perintah dari Pak Kiai, perintah dari Rakernas juga, perintah awal dari PC Ansor yang sekarang di-ACC oleh Rakernas bahwa LBH Ansor seluruhnya tidak boleh meminta ataupun memungut dari masyarakat tidak mampu. Ketua, saya pengen bertanya terakhir. Pendampingan hukum yang paling mengharukan, paling dramatis, bahkan paling tragis, kira-kira kapan, di mana, dan kejadiannya seperti apa? Ya sebetulnya masih hangat Pak. Ketua PC pun semuanya tahu dari awal. Yang mengharukan itu ketika
masyarakat yang awam, benar-benar awam hukum, kemudian dia dapat pengakuan dari salah satu pejabat lah yang backgroundnya preman, yang hampir tidak bisa diselesaikan oleh siapapun, datang ke kita cukup 3 hari semuanya beres. Dan ini diselesaikan semua di PC. Di PC. Dihadiri oleh NU. Iya. Dan itu hari ini mereka sampai saat ini sujud syukur. Karena dianggap bahwa persoalan ini sudah tidak bisa diselesaikan. Ternyata alhamdulillah bisa. Ini berkat semua pihak, wabil khusus Ketua PC, jajaran PC Ansor dan PCNU tentunya. Karena kita yang biasa itu nggak mau ketika bergerak itu tanpa ada restu dari para kiai, sekalipun diperintah oleh Ketua Ansor. Itu yang paling nyaman bagi kita. Sekalipun kita tidak dibayar, sekalipun kita tidak diberikan, tapi nilai berkahnya itu yang paling bagus. Oke, Yang paling tragis ya tadi, ya. yang kita di teror itu. Itu paling tragis ya. Itu di depan mata saya sendiri, di depan mereka. Oke. Ya, situasinya sangat heroik ya, Iya. sangat dramatis, sangat tragis. Yang dramatis itu yang undang-undang ITE yang di luar, sampai Ketua Ansor ya di depan Polres, bahkan di depan Kapolresnya pun tegas. Kemudian waktu itu juga kita masuk di dalam tim khusus dari Polres yang semua dari Kadin sampai Kasat itu semua ngumpul dengan LBH Ansor berkaitan dengan itu yang paling dramatisnya. Tapi yang sudah selesai di sini. Baik, di samping saya sudah hadir juga Kasat Korcap Banser Kabupaten Tasikmalaya. Ini termasuk Kasat Korcap yang agresif milenial. Jadi terkenal. Beliau sahabat Imam Mudofar. Saya ingin bertanya, dinamika kaderisasi Banser di Kabupaten Tasikmalaya sampai hari ini itu seperti apa? Terima kasih sahabat Jambrong. Sebetulnya adanya pandemi ini membuat kita agak sedikit susah gerak ya. Di satu sisi memang antusiasme masyarakat untuk mengikuti kaderisasi di Ansor lewat Banser itu sebetulnya sampai hari ini juga masih sangat banyak. Cuman karena memang faktor pandemi yang kita juga tidak tahu ini harus sampai kapan untuk situasi pulih sehingga untuk sementara karena kita tidak mau mengambil resiko, arahan dari ketua juga demikian, karena kalau kaderisasi Banser itu tidak bisa diikuti hanya oleh misalkan kita batasi 50 atau 100 orang karena antusiasmenya pasti lebih dari itu. Tinggi ya? Iya, yang terakhir kita di Raja Polah itu hampir 230-an, 230 orang peserta di Klatsar. Nah untuk untuk mengadakan di Klatsar lagi dengan asumsi protokol kesehatan yang ketat dan seterusnya itu sepertinya masih dianggap belum terlalu apa ya. Kalau untuk di Klatsar ini kan yang dibangun itu sisi kebersamaan berbasis physically. Tidak hanya beda dengan PKD. Kalau PKD itu mungkin cukup di ruangan, terus pemateri juga seperti yang hari ini sudah dilakukan kan bisa dengan virtual dan seterusnya. Kalau mensiasati materi fisik dengan virtual ini kan kita belum bisa ya? Belum menemukan formatnya harus seperti apa gitu. Kira-kira itu. Sampai hari ini berapa jumlah kader Banser di Kabupaten Tasik? Yang terdata dari beberapa diklantar yang sudah kita lakukan saja selama kepemimpinan ketua ini di angka sekitar 1.100-an. 1.100? Ya, itu dari beberapa diklantar dari tahun 2016 sampai dengan kemudian terakhir kemarin sebelum pandemi 2019. Cuman ya memang masalahnya itu kadang juga ada yang setelah mengikuti di Klatsar itu karena memang faktor memenuhi hajat kebutuhan hidup. Betul. Di Klatsarnya di sini misalkan, tapi tiba-tiba nanti dia mencari kerja di Bandung, tapi biasanya yang sudah di Klatsar itu kemana saja dia merantau yang dicarinya biasanya Ansor Banser gitu. Okay. Yang dicarinya biasanya itu. Ya.
hari ini kan beberapa kejadian, ada bencana, Betul. kemudian pandemi juga. Kira-kira Banser mengambil peran tidak di situ? Sangat berperan, bahkan kemarin yang terbaru sahabat ketua juga mengetahui itu. Kemarin ketika pandemi sedang memuncak ya, ketua, pandemi sedang memuncak, ketika petugas petugas yang mengubur jenazah itu kewalahan, teman-teman Banser di kita juga yang turun tangan untuk ikut serta menguburkan korban yang memang meninggal karena terkonfirmasi positif COVID gitu. Jadi teman-teman yang turun, teman-teman Ikut Banser serta menguburkan. ikut serta menguburkan. Ada kekhawatiran resiko terpapar? Ini yang saya agak bingung ya, itu jadi sebetulnya teman-teman ini sama sekali tidak memiliki tidak memiliki kekhawatiran dia akan takut positif apa gimana. Saya cerita pengalaman saja ketika pesantren Cipasung itu sempat di karantina mandiri gara-gara banyak yang terkonfirmasi Klaster khusus ya. terkonfirmasi COVID. Itu ya yang mengatur alur distribusi makanan, yang kemudian membantu pengurus-pengurus di pesantren Cipasung untuk mendistribusikan obat bagi para santri dan seterusnya, itu teman-teman Banser. Dan itu tidak pernah dibayar? Tidak pernah. Dan sampai sejauh ini teman-teman yang turun ke lapangan pun saya belum mendengar ada informasi yang positif COVID-19. Bahkan justru malah saya pribadi yang pernah terkonfirmasi positif. Kalau teman-teman yang terjun di Cipasung itu padahal jarak antara posko dengan ruang isolasi santri itu jaraknya hanya sekitar 10 atau 20 meter. Teman-teman ada di situ, bahkan ada yang masuk untuk sekedar ganti lampu yang memang waktu itu mati. Ya, teman-teman yang hanya bermodal menggunakan masker saja, tidak dengan menggunakan pakaian APD yang seperti itu juga. Luar biasa ya. Ya, seperti itu. Cuman memang karena mudah-mudahan sih kita berharap pandemi COVID ini bisa segera berakhir, karena kerinduan teman-teman untuk melakukan aktivitas dan kaderisasi itu juga sudah sangat tinggi kira-kira itu. Ketua, saya melihat dinamika di Kabupaten Tasik ini sangat luar biasa. Dinamika pendampingan hukum, kemandirian ekonomi, kaderisasi, dan juga lebih banyak aktivitas yang lain. Kira-kira bagaimana cara memanage berbagai situasi dan kondisi ini? Ketua harus membagi pikir, membagi waktu, bahkan membagi yang lainnya kan kira-kira gitu. Tapi tidak membagi kasih sayang ya. Gini ya, sahabat Jamrong, ini sebetulnya saya kira bukan saya sendiri ya, artinya efektivitas di kepengurusan cabang. Sahabat Kasat Korsab tahu persis apa yang harus dia lakukan, sahabat BH misalnya kan juga tahu persis apa yang harus dilakukan. Kemudian sekarang juga kebetulan sekarang itu ketua MDS sedang mengisi pengajian ya di salah satu kecamatan. Kita juga sekarang itu MDS juga lagi kenceng-kencengnya sahabat Jamrong. Jadi ini ketua MDS ini lagi kenceng mengkonsolidasikan ajaran kiai-kiai muda di kecamatan-kecamatan hari ini. Jadi semua sudah pada ruangnya masing-masing gitu. Bagian ekonomi juga ada di ruangnya masing-masing. Ya saya mungkin sebagai ketua hanya tinggal mengkoordinasikan itu saja. Maksudnya mengkoordinasikan gini. Bagaimana misalnya ketika saya kasih contoh misalnya, kenapa sih LBH ini disegani misalnya kan? Saya yakin selain karena persoalan profesionalitas sahabat-sahabat di LBH ya, kehandalan sahabat-sahabat di LBH, dia juga melihat bahwa LBH ini nggak sendirian. Di belakang LBH ini ada pasukan, ada Banser juga. Saya yakin itu harus dihitung gitu loh. Makanya kan kemudian kan bagaimana misalnya beberapa kali pernah loh sahabat Jamrong, misalnya ini kontak saya, ini kita mau ada sidang nih, tapi kita butuh kehadiran Banser, jangan banyak-banyak, 10 orang saja, kan gitu ya. Kebutuhannya 10 orang saja hadir. Waktu kasus kami Pak Opik ya, kita datang kan, jadi pas sidang di pengadilan ini beracara,
sahabat-sahabat Banser hadir nongkrong Untuk memberikan rasa percaya diri. untuk memberikan rasa percaya diri dan memberikan rasa supaya mereka berhitung yang sih. Karena ini mental lawan. karena ini berkaitan dengan banyak hal waktu itu. Betul. Kan, jadi ini semua bersinergi gitu. Bersinergi. Ini tidak misalnya kemudian sahabat-sahabat LBH juga memberikan kepercayaan diri kepada sahabat-sahabat Banser di daerah. Kalian kalau mau bergerak seperti ini. Caranya seperti ini supaya tidak melanggar hukum. Gitu-gitu kan ini semua kita jalan. Iya. Kan kita begitu. TikToknya jalan semua ya. TikToknya jalan semua. Ya, kemudian sahabat-sahabat yang di perekonomian misalnya, kita sedang mengupayakan bagaimana mereka bisa mendapatkan akses ke bantuan-bantuan keuangan misalnya kan. Kita sedang mencoba untuk mengakseskan itu memang sampai hari ini ya. Gitu. Oke, terakhir Ketua, pesan besar untuk kader Ansor Banser khususnya di Kabupaten Tasikmalaya, umumnya di Jawa Barat, kira-kira seperti apa? Yang paling penting itu adalah menentukan menegaskan komitmen kita bahwa kita beransor, kita ber-NU itu betul-betul ingin menegakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah di semua lini. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bisa hadir dalam segala bentuknya. Itu misalnya LB Ansor itu menghadirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam advokasi, dalam penegakan hukum. Jadi kita seperti itu aja, dan yang paling penting itu komitmen bersama-sama, komitmen kita semua terhadap gagasan besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, terima kasih Ketua atas kesempatan dan waktunya. Baik, sahabat sekalian, kita sudah banyak diberikan gambaran oleh PC Ansor Kabupaten Tasikmalaya bahwa Ansor hadir dalam semua sendi kehidupan. Kaderisasi, bencana, kemandirian ekonomi, bahkan pendampingan hukum yang menurut sebagian orang itu sulit dan mahal. Tapi Kabupaten Tasikmalaya sudah menjawab persoalan dan tantangan proses advokasi. Ini merupakan situasi yang amat sangat sulit sekali dilakukan menurut sebagian orang. Sahabat sekalian, demikian diskusi kami dengan PC Ansor Kabupaten Tasikmalaya. Semoga memberikan banyak hikmah kepada kita semua. Saya Jamrong, barista Kopi Morning Ansor Jabar, mencerahkan, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.